Halo kawan, kembali lagi bersama saya Bang Ber. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas dan menganalisis film yang berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal. Sesuai dengan judulnya, film ini membahas dan mengupas tentang sekte gereja sesat yang marak terjadi di Korea Selatan di masa lalu. Yang dimana sekte sesat itu dipimpin oleh 4 orang di 4 gereja yang berbeda. Keempat sekte sesat itu bernama Jeon Myung-seok dari Christian Gospel Mission, atau yang lebih dikenal sebagai Jesus Morning Star. Yang kedua adalah sekte dari gereja Odeang, atau biasa disebut dengan gereja 5 Samudra yang dipimpin oleh Park Sonja. Yang ketiga adalah sekte Taman Bayi yang dipimpin oleh Kim Ki-son. Yang terakhir Lee Jae-rok dari gereja Manmin. Keempat orang tersebut semuanya mengaku sebagai Mesias, sang juru selamat umat manusia. Untuk episode kali ini mungkin kita akan lebih berfokus untuk menganalisis film ini, tentang bagaimana dan seperti apa iblis itu bekerja untuk menyesatkan manusia. Sedikit disclaimer, video ini dibuat tidak bermaksud untuk mencemarkan atau melecehkan pihak dan kebudayaan manapun. Semua pembahasan yang ada di video ini dibuat menurut sudut pandang si pembuat video. Film ini terdiri atas 8 episode, di mana sebagian episode menceritakan tentang satu kesatuan sekte tersebut, yang kerap memperlakukan para pengikutnya dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Di episode 1-3, kita akan diperkenalkan dengan sebuah sekte yang bernama Jesus Morning Star, yang dipimpin oleh JMS, yang mengklaim dirinya sebagai Mesias atau Juru Selamat dunia yang sepatutnya diimani. Pria yang diketahui bernama Jeon Myung-seok ini biasa melakukan khutbah secara langsung maupun melalui siaran televisi, dan tak jarang di dalam khutbahnya itu ia melakukan berbagai hal-hal ajaib yang berada di luar kemampuan manusia. Seperti ia bisa menyembuhkan orang sakit, membuat orang yang lumpuh total menjadi bisa berjalan lagi, menyembuhkan orang yang mengidap penyakit keras, dan bahkan ia mampu meramal kejadian di masa depan dengan sangat akurat. Dan karena hal tersebutlah membuat banyak orang mengagumi dan mengagungkannya. Ditambah ia sendiri meminta kepada semua pengikutnya, jika ingin melihat sosok Tuhan yang sebenarnya, sebaiknya mereka melihat diri JMS ini. Dan kebanyakan dari mereka mempercayai hal tersebut. Bahkan tak sedikit juga dari mereka yang mengabdikan hidup kepada gereja yang dibangun oleh JMS. Masalah bermula ketika JMS memiliki kebiasaan untuk menggait gadis-gadis dengan kriteria tertentu. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang pernah menjadi pengikut JMS, pria tersebut menyukai wanita dengan tinggi di atas 170 cm dengan berat badan yang ideal. Salah satu narasumber yang melaporkannya adalah wanita bernama Maple yang bergabung beberapa tahun belakangan ini. Bahkan ia menjadi pengikut sejak JMS masih di dalam penjara karena kasus pelecehannya yang pertama. Namun Maple justru mengindahkan dan seakan-akan tidak mengetahui hal tersebut. Ia justru mengagumi JMS layaknya Tuhan. Menurutnya, adalah sebuah keberuntungan untuk bisa berinteraksi langsung dengan sosok Mesias. Saat 10 tahun itu telah berlalu, JMS kini resmi dibebaskan. Demikian juga dengan gerejanya yang tetap beroperasi seperti biasa. Maple langsung mencuri perhatian JMS. Pada awalnya, Maple merasa biasa saja dan tetap segan dengan JMS sebagai pemuka agama. Namun hal aneh dirasakannya ketika JMS mengajaknya tidur di malam hari. Tidak merasa aman, Maple justru dilecehkan secara seksual oleh JMS. Maple mengaku juga bahwa JMS memainkan jarinya di kemaluan Maple. Dirinya juga tidak mendapatkan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan terpaksa, Maple harus menahannya sendirian sebelum secara resmi melaporkan kasus tersebut. Hingga suatu waktu, ia melaksanakan konferensi pers pada tahun 2022. Salah satu yang menentang keras kepemimpinan JMS adalah Kim Do-hyung yang sempat menjadi pengikutnya. Ia turun langsung untuk meringkus JMS di Hong Kong yang saat itu tengah bermain dengan wanita-wanitanya di dalam kelambu yang ada di belakang hunian mereka. JMS dilaporkan meniduri banyak wanita dari pengikutnya setiap malam. Hanya untuk menandai, JMS menyebut wanita tersebut sebagai mempelai wanita sang Mesias, yang dimana pemimpin sekte tersebut sering melakukan pelecehan seksual terhadap semua pengikut wanitanya. Dan untuk melancarkan aksinya tersebut, ia kerap kali mengiming-imingi surga kepada para korban wanitanya jika mau bersetubuh dengan dirinya.
Dan naasnya, para korban tidak ada yang mampu menolaknya karena mereka diancam akan masuk neraka jika saja mereka menolak untuk bersetubuh dengannya. Dan tak jarang juga kultus JMS ini meneror orang-orang, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang yang melawan mereka dengan dalih memburu para rubah licik. Kisah 5 samudera ini diceritakan dalam episode 4 yang bertajuk Tuhan dan 32 Mayat. Kultus ini menggemparkan Korea ketika 32 orang mayat ditemukan di atas plafon sebuah bangunan pada 29 Agustus tahun 1987. 5 samudera merupakan kelompok agama sekaligus bisnis perdagangan yang dipimpin oleh Park Sonja. Ia bersama 31 orang pengikutnya ditemukan tewas di Gyeonggi-do dan diyakini melakukan bunuh diri massal. Kasus ini pun masih menjadi kontroversi. Pasalnya banyak pihak yang mengatakan kalau Park Sonja melakukan bunuh diri massal dengan para pengikutnya. Tetapi banyak pihak juga yang berpendapat kalau kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang. Pandangan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya para penyidik menemukan beberapa kejanggalan terhadap mayat-mayat tersebut. Saat melakukan otopsi, pihak penyidik menemukan cairan sperma di dalam kemaluan beberapa mayat wanita, sehingga menimbulkan dugaan kalau wanita-wanita itu sempat berhubungan badan dengan seseorang sebelum akhirnya ia dibunuh. Dan beberapa bukti lainnya yang membuat para penyidik ragu kalau itu adalah tindakan bunuh diri, karena bekas luka di leher para korban yang seperti dicekik oleh seseorang. Tapi ada beberapa opini lain yang mengatakan kalau sebelum Park Sonja tewas bersama 32 orang pengikutnya, dikabarkan dia telah terlilit utang sebanyak 10 miliar won karena investasi bodongnya yang mengatasnamakan anak-anak asuhnya pada saat itu. Ia memang dikabarkan memiliki sebuah yayasan untuk menampung anak-anak yang tidak mampu dengan fasilitas yang memadai. Ia kerap kali meminta kepada orang-orang untuk menginvestasikan harta benda mereka untuk mengembangkan usaha kerajinan milik mereka agar dapat terus membantu anak-anak yang sedang mengalami kesulitan. Selain itu, ia juga dikabarkan telah meminjam sejumlah uang dengan bunga yang sangat tinggi. Akan tetapi, saat debt collector hendak menagih tunggakan Park Sonja, mereka selalu saja dihalangi oleh para pengikut Park Sonja. Dan karena hal tersebut, akhirnya beberapa orang berpendapat kalau kematiannya itu ia lakukan agar bisa lari dari utang yang melilitnya saat itu. Dan memang, anak-anak asuhnya pada saat itu merasa sangat kagum dengan Park Sonja dan menganggap kalau Park Sonja adalah wanita suci dari surga. Bahkan mereka mengatakan tidak ada orang seperti Park Sonja di dunia ini. Makanya para pengikut yang telah ia rawat sedari kecil ini selalu taat terhadap apa yang Park Sonja katakan. Apalagi ditambah Park Sonja sering mengklaim bahwa dirinya adalah reinkarnasi Mesias yang akan membawa manusia ke surga, dan mengaku beberapa kali mendapatkan sebuah penglihatan dari Tuhan secara langsung. Di penglihatannya itu, ia mengatakan bahwa kehidupan akan berakhir. Semua orang akan mati dan ia akan menyelamatkan mereka semua yang menjadi pengikutnya. Ia mengatakan setelah kematian itu, ia dan semua pengikutnya akan bersama-sama dia masuk ke dalam surga. Tokoh yang ketiga berasal dari sekte Taman Bayi yang dipimpin oleh seorang wanita bersama Kim Ki-son yang merupakan pendiri sekte Taman Bayi ini. Sekte ini pun tidak kalah gilanya dengan sekte-sekte sebelumnya, yang dimana sekte-sekte ini mempunyai aturan-aturan yang aneh bagi pengikutnya. Contohnya, pasangan suami istri tidak boleh tinggal bersamaan. Anak-anak tidak diperbolehkan memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah atau ibu. Kasus dari sekte ini bermula saat leader mereka Kim Ki-son terjerat beberapa kasus penganiayaan dan pembunuhan. Salah satunya kasus yang menimpa seorang anak kecil yang bernama Nakwon yang diikat di sebuah kandang babi karena dianggap telah kerasukan roh jahat. Sehingga si kecil Nakwon ini dipaksa harus menerima perlakuan kejam dari Kim Ki-son ini.
di mana dia harus disiksa dan dipukuli selama berhari-hari. Ia juga dibiarkan kelaparan dan kehausan selama berhari-hari tanpa makan dan minum di tengah cuaca Korea yang saat itu sedang panas. Dia juga beberapa kali dipaksa menelan kotoran manusia oleh Kim Ki-son. Karena ajaran Kim Ki-son ini, mereka menganggap kalau tindakan tersebut merupakan sebuah ritual untuk mengusir roh jahat. Dan lebih kejam lagi, saat Nakwon telah meregang nyawa, orang tuanya dipaksa harus menandatangani kalau kematian Nakwon tersebut disebabkan karena gagal jantung, bukan karena disiksa. Dengan kata lain, Kim Ki-son menggunakan kekuasaannya untuk mengancam kedua orang tua Nakwon ini untuk menutupi kejahatannya tersebut. Kim Ki-son sendiri memiliki latar belakang yang cukup menyedihkan di masa lalunya. Ia terlahir dari keluarga yang tak mampu dan dia harus menjadi yatim piatu di usia mudanya. Ia mulai mempelajari Alkitab untuk mencari jati dirinya, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Lee Kyo-bu dan memutuskan untuk menjadi murid pendeta tersebut untuk lebih mendalami Alkitab lagi. Namun sang pendeta harus ditangkap dan dipenjarakan karena ajarannya yang dianggap menyimpang. Dan akhirnya Kim Ki-son ini mengambil alih kepemimpinan gereja tersebut dan mengubah nama sekte tersebut menjadi Taman Bayi. Dan ia mulai membuat aturan-aturan baru yang sangat aneh, yang dimana salah satunya pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian harus diarahkan kepadanya. Ya, yang penting dia harus diagungkan seagung-agungnya aja gitu. Dan Kim Ki-son sendiri juga meminta pengikutnya untuk menjual barang-barang di rumah mereka untuk bertahan hidup dan kepentingan sekte. Dan untuk orang-orang yang tidak mampu, mereka dipaksa untuk bekerja siang dan malam tanpa henti agar menghasilkan lebih banyak uang untuk dipersembahkan kepada Kim Ki-son. Dan lagi, ia juga kerap kali melakukan hubungan intim kepada para pemuda-pemuda pengikutnya yang menurutnya dianggap tampan. Ia kerap kali menjanjikan keselamatan bagi para pemuda yang mau bersetubuh dengannya. Singkat cerita, pihak kepolisian mulai mengendus kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sekte Taman Bayi ini. Meski beberapa kali Kim Ki-son sempat melarikan diri, akhirnya ia menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Karena menurut ahli hukumnya, ia hanya akan ditahan maksimal 3 hari jika menyerahkan dirinya. Akan tetapi saat penyelidikan, ia menyangkal semua tuduhan kepadanya. Ia mengatakan tidak pernah melakukan pembunuhan dan dia juga mengatakan dia tidak pernah menjadi pemimpin dari sebuah gereja. Meskipun 25 tahun kemudian muncul saksi lain yang melaporkan kejahatan dari sekte Kim Ki-son lagi, tapi itu tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Kim Ki-son ini. Dikarenakan pernyataan para saksi pada saat persidangan berubah-ubah dan tidak konsisten. Dan akhirnya itu semua hanya membuat Kim Ki-son membayar sejumlah denda saja. Beberapa orang mengkonfirmasi kalau penyebab pernyataan para saksi yang tidak konsisten ini dikarenakan para saksi merasa sangat takut kepada Kim Ki-son. Tokoh terakhir adalah pendeta Lee Jae-rok. Kisah ini dibuka dengan banyaknya massa yang berkumpul di sebuah gedung pertelevisian Korea yang disebut dengan MBC. Tampak para massa itu kesal karena suatu acara yang ditayangkan oleh pihak televisi tersebut yang mengatakan bahwa gereja Manmin adalah gereja sesat yang berkedok gereja biasa. Dan karena tidak mendapat respon dari pihak televisi, akhirnya para massa yang terdiri dari para pengikut gereja Manmin itu pun melakukan aksi anarkis dengan merusak semua properti yang ada di studio televisi tersebut. Bahkan beberapa orang berhasil membobol masuk ke dalam ruangan operator televisi. Gereja Manmin dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Lee Jae-rok. Pria ini mendapatkan banyak pengikutnya karena dianggap dapat membuat mujizat dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit dengan kekuatan doa. Seperti ia dapat menyembuhkan penyakit ganas seperti kanker, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dan lain sebagainya. Pendeta ini pun mengklaim dirinya sebagai kedatangan kedua Kristus, yang artinya dia mengklaim dirinya sebagai Kristus yang datang kedua kalinya untuk menyelamatkan manusia.
tidak jauh berbeda juga dengan ketiga sekte sebelumnya. Singkat cerita, untuk lebih meyakinkan para pengikutnya, Pastor Lee Jae-rock kerap menggunakan teknik pencahayaan seolah-olah Tuhan turun menemui dirinya. Namun sebenarnya, Lee Jae-rock hanyalah orang jahat yang hanya melakukan semua penipuan itu hanya demi uang. Menurut mantan pengikutnya yang menjadi narasumber mengatakan bahwa ia kerap kali menggelapkan dana gereja untuk bermain judi di luar negeri. Bahkan beberapa narasumber juga mengatakan kalau ia juga sering melakukan pelecehan seksual kepada para pengikut wanitanya. Sekte ini pun semakin merasakan Korea Selatan dan menuai banyak kontroversi. Dikabarkan sebelum menjadi seorang pendeta, Lee Jae-rock ini hanyalah seorang lelaki biasa. Sampai akhirnya ia mengidap penyakit ganas selama 7 tahun dan sempat merasa putus asa akan hidupnya itu. Sampai pada suatu momen ia diajak oleh salah satu kerabatnya untuk menghadiri sebuah acara doa di tempatnya. Dan situlah Lee Jae-rock merasa seperti berbicara dengan Tuhan. Dan yang membuatnya semakin percaya diri bahwa Tuhan telah memilihnya adalah ketika penyakit yang ia derita seketika menghilang dan sembuh. Dan disitulah ia mulai mengklaim kalau dirinya adalah Tuhan. Dan mulai mengajar ajarannya sendiri. Ia mulai mendirikan gerejanya dan memberikan kesaksian tentang kesembuhannya itu. Uniknya, ajaran gereja Manmin ini sampai ke seluruh mancanegara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Ia sempat berkhotbah di negara itu dan mulai menyembuhkan orang-orang yang sakit di sana. Bahkan ketika di Amerika terjadi badai besar, menjadi reda saat setelah Lee Jae-rock mendoakannya. Para pengikutnya percaya kalau itu semua terjadi karena kekuatan Lee Jae-rock. Karena hal tersebut membuat pengikut Lee Jae-rock semakin lama kian bertambah. Melihat pengikutnya kian lama kian bertambah, Lee Jae-rock membuat sebuah peraturan baru yang tampak seperti sayembara iman. Yang dimana iman para pengikutnya ini diukur dari seberapa banyaknya persembahan materi yang mereka berikan kepada Lee Jae-rock. Semakin banyak jumlah persembahan materi, maka semakin dinilai beriman pula orang itu oleh Lee Jae-rock. Ia menjanjikan juga, barang siapa yang memiliki iman paling besar, maka ia layak berada di dalam surga yang tingkatannya paling tinggi di antara 4 tingkatan surga lainnya, yang ia sebut sebagai Yerusalem yang baru. Singkat cerita, kemunduran yang dialami oleh Lee Jae-rock ini ketika salah satu korban pelecehan seksualnya mulai angkat bicara soal perilaku dan kebiasaan Lee Jae-rock. Yang dimana para korban ini mendapatkan undangan secara acak dari Lee Jae-rock untuk menghadiri pertemuan khusus dengannya. Namun anehnya, undangan tersebut hanya diberikan kepada para pengikut wanitanya yang masih tergolong muda. Salah satu narasumber wanita yang pernah menjadi korban dari si Tuhan palsu ini mengatakan, awalnya mereka mengira kalau undangan tersebut bertujuan untuk membahas poin-poin penting iman mereka. Namun saat mereka menghadiri undangan tersebut, mereka malah menjadi terkejut karena Lee Jae-rock menyuruh mereka untuk bertelanjang tanpa busana, seperti di Taman Eden. Dan setelah itu mereka diminta oleh Lee Jae-rock untuk melayani mereka dengan dalih bahwa ini adalah perintah Tuhan. Jika mereka menolak ajakan tersebut, mereka diancam tidak akan mendapat tempat di surga yang ia janjikan. Dan beberapa narasumber mengatakan saat setelah mereka melakukan hubungan intim dengan Lee Jae-rock selalu mengatakan bahwa ia telah diselamatkan. Dan karena hal tersebutlah yang membuat beberapa pengikutnya mulai curiga dan akhirnya melaporkan perilaku tersebut kepada pihak kepolisian. Ada beberapa kasus yang dianggap sebagai insiden besar, yang kemudian menguatkan laporan-laporan sebelumnya, yaitu polisi berhasil mendapatkan sebuah bukti berupa file yang di dalamnya terdapat sebuah rekaman anggota gereja Manmin yang aktif yang cukup terkenal. Di dalam rekaman itu, anggota tersebut mengatakan bahwa berhubungan seks dengan Lee Jae-rock adalah sebuah kehormatan besar. Mengingat Lee Jae-rock bukanlah orang biasa melainkan seorang juru selamat. Siapa sangka isi dari rekaman tersebut sangat berdampak besar bagi keberlangsungan gereja Manmin. Para pengikutnya yang mendengar pernyataan itu langsung berbalik melawan Lee Jae-rock ini dan menganggapnya bukan lagi Tuhan karena kelakuan bejatnya tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 3 Mei 2018, si Tuhan palsu ini resmi ditahan dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap 8 pengikutnya dan dihukum selama 16 tahun penjara. Itulah sedikit hipnosis yang saya rangkum dari film In the Name of God, A Holy Betrayal ini.
Sebenarnya di dalam Alkitab, khususnya Injil, sudah menegaskan berulang-ulang kali tentang adanya penyesatan yang akan dibawa oleh nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang akan mengaku sebagai Mesias. Berikut beberapa ayat Injil yang telah saya kutip yang memperingatkan manusia akan datangnya penyesatan. Matius bab 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 2 Timotius bab 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Matius bab 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." 2 Petrus bab 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 1 Timotius bab 4 ayat 1-2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, dengan ayat-ayat Injil yang saya kutip di atas, bisa disimpulkan kalau Alkitab sudah memperingatkan dengan sangat tegas kalau guru-guru dan nabi-nabi palsu akan datang dengan membawa nama Tuhan untuk menyesatkan banyak orang. Perlu bagi setiap orang untuk memasang benteng pertahanan iman yang kuat agar tidak menjadi mangsa oleh serigala yang buas. Lalu pertanyaannya, apakah orang-orang yang melakukan penyesatan di film ini telah diperdaya oleh iblis? Dan bagaimana agar kita tidak tersesatkan? Saya secara pribadi tidak berani menghakimi apakah orang-orang yang melakukan penyesatan di film ini itu terpengaruh oleh iblis atau bukan. Tapi jika kita melihat dari kacamata demonologi, setan mampu mempengaruhi hidup kita pada saat kita mengikuti jalan di dunia ini dan mengikuti apa yang menjadi kehendak roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Keterbukaan hati kita kepada dosalah yang menjadi saat-saat untuk iblis menyusut masuk ke dalam hidup kita. Dan saat itulah yang memungkinkan kita menjadi pendurhaka atau para pekerja iblis. Orang yang hidup bersama setan atau kuasa bayangan membuat orang itu mampu melakukan bermacam-macam pekerjaan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, bahkan mampu membuat berbagai tipu daya jahat yang menyeret orang ke lorong neraka. Mungkin itu tidak terlalu menjawab pertanyaan di atas, tapi di sini saya akan membuat kalian memutuskannya sendiri. Apakah orang-orang yang melakukan penyesatan di film ini terpengaruh oleh kuasa iblis atau tidak? Pertama-tama saya ingin bertanya dulu ke kalian, apakah kalian pernah mendengar nama Diablos? Mungkin bagi kalian yang wibu sejati sudah tidak asing lagi dengan nama Diablos ini. Tapi bagi kalian yang belum tahu, saya akan mencoba menjelaskannya kepada kalian tentang Diablos ini. Tapi tolong dikoreksi jika saya salah. Kata Diablos dalam KJV diterjemahkan dengan devil sebagai kata sifat yang berarti pemfitnah, sebagai kata kerja diabalo, mempunyai makna bahasa mendakwah dipisahkan dari menempatkan diri sebagai lawan, yang layak dibenci, tak mau mengakui dalam arti menanggalkan sesuatu, dan memberikan informasi yang salah. Perjanjian Baru berbicara tentang Diablos dalam beberapa pemikiran, yaitu sebagai pencoba atau penggoda terhadap Tuhan Yesus, karena mereka tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Bisa juga sebagai lawan dari sabda Allah yang berkembang dalam diri seseorang. Bila seseorang tidak mampu dan menjadi kalah dalam melaksanakan firman Allah itu, ia akan dimasukkan ke dalam api kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Menurut demonologi, yang menjadi ciri khas dari Diablos ini adalah menguasai manusia, penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, musuh segala kebenaran, membelokkan jalan Tuhan yang lurus,
menggunakan amarah sebagai kesempatan untuk menjatuhkan martabat manusia sebagai anak Allah, sombong dan menjerat manusia. Lari bila kita tunduk pada Allah, berjalan keliling sama seperti singa Holeon yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, setiap orang yang melakukan dosa berasal dari iblis, dan yang tidak melakukan kebenaran adalah anak-anak iblis. Yang menjadi sifat utama dari Diablos ini adalah ia kerap kali menyesatkan manusia dengan segala cara, memfasilitasi seluruh dunia untuk berperang bersama malaikat-malaikatnya melawan kehendak Allah. Hal ini terjadi karena iblis telah turun kepada kita dalam geramnya, dan nabi-nabi palsu akan hidup bersama mereka. Dan cara agar kita bisa terselamatkan dari penyesatan ini adalah: pertama, dengan tidak membuka salah satu dari 4 pintu masuk iblis. Untuk pintu masuk iblis ini saya tidak akan menjelaskannya lagi, karena saya sudah menjelaskannya di video saya yang ini. Tapi untuk kalian yang mau menontonnya, agar tahu apa saja yang menjadi 4 pintu masuk iblis ini, saya sudah siapkan videonya di deskripsi. Yang kedua, dan yang paling penting agar kita tidak tersesatkan adalah dengan tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Jadi apa jawaban kalian tentang orang-orang yang melakukan penyesatannya di film ini? Apakah mereka berada dalam pengaruh kuasa iblis atau tidak? Share jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Pesan saya, setan atau iblis tidak melulu mengungkapkan jati diri mereka dengan sosok yang mengerikan saja, tetapi lebih berbahaya dari itu. Mereka mampu tampil dengan sosok yang agung, terang dan anggun, dan dengan keagungannya itu, ia mampu menyesatkan banyak orang. Akhir kata, saya Bang Ber pamit undur diri. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jika ada yang mau dikoreksi, silahkan tinggalkan itu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.